Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang homeschooling. Adapun anggota kelompok kami yaitu Firas Zakia, Gina Wardayani, Farihana Mukhalisa, Dwi Rizky Wahyuni, Fadillah Nurkhalisa, Fardatilla Nurmentari, dan saya sendiri Getsa Rodatul Jannah. Baik, pembahasan pertama yaitu bab 1 latar belakang. Banyaknya orang tua yang tidak puas dengan hasil sekolah formal mendorong orang tua mendidik anaknya di rumah. Kerap kali sekolah formal berorientasi pada nilai rapor, bukannya mengedepankan keterampilan hidup dan bersosial nilai-nilai moral. Di sekolah, banyak murid mengejar nilai rapor dengan menyontek atau membeli ijazah palsu. Selain itu, perhatian secara personal pada anak kurang diperhatikan. Ditambah lagi, identitas anak distigmatisasi dan ditentukan oleh teman-temannya yang lebih pintar, lebih unggul, atau lebih cerdas. Keadaan demikian menambah suasana sekolah menjadi tidak menyenangkan. Filosofi berdirinya sekolah rumah adalah manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar, sehingga tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha menyela, mengatur, atau mengontrolnya. Homeschooling secara etimologis dapat dimaknai sebagai sekolah rumah. Namun, pada hakikatnya homeschooling merupakan sebuah sekolah alternatif yang mencoba menempatkan anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan pendidikan secara at home. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pendekatan pendidikan secara at home itu? Pendekatan pendidikan secara at home yaitu suatu pendekatan kekeluargaan yang memungkinkan anak belajar dengan nyaman, sesuai dengan keinginan dan gaya belajar masing-masing, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak bisa tumbuh kembang secara lebih wajar dan optimal tanpa terkekang potensinya. Salah satu teori pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan homeschooling yaitu teori inteligensi ganda atau keanekaragaman kecerdasan, multiple intelligence, yang dibahas di dalam buku Frames of Means, The Theory of Multiple Intelligence yang dihasilkan oleh Howard Gardner. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Gina Wardayani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum homeschooling. Dasar hukum homeschooling terbagi menjadi dua. Yang pertama dasar hukum internasional dan yang kedua dasar hukum nasional. Untuk komitmen internasional merujuk pada A World Fit for Children atau menciptakan dunia yang layak bagi anak tahun 2002 yang menyatakan menempatkan anak sebagai pertimbangan pertama untuk kepentingan terbaik anak, memperhatikan tumbuh kembang terbaik anak sebagai dasar utama pengembangan manusia, dan memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk setiap anak. Sedangkan dasar legalitas homeschooling dalam payung hukum nasional terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sisdiknas. Dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif. Kemudian peserta dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi pendidikan tersebut, homeschooling menjadi bagian dari usaha pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dikenal 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Program sekolah rumah tinggal dan majemuk dapat dimasukkan sebagai model pendidikan yang diklasifikasikan sebagai satuan pendidikan informal. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi,
Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah tidak mengintervensi dengan membuat peraturan tentang standar isi dan proses pelayanannya. Pemerintah hanya memberlakukan standar penilaian dan memberikan ijazah bagi lulusan homeschooling informal jika ingin disertakan dengan pendidikan jalur formal dan non-formal. Sedangkan homeschooling komunitas sebagai pendidikan alternatif dimasukkan sebagai model pendidikan yang diklasifikasikan sebagai satuan pendidikan non-formal. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu kelompok belajar ditetapkan sebagai salah satu klasifikasi model pendidikan alternatif yang merupakan satuan pendidikan non-formal. Maka seperti pada homeschooling informal, pada homeschooling non-formal pemerintah juga tidak mengintervensi dengan membuat peraturan tentang standar isi dan proses pelayanannya. Pemerintah hanya memberikan standar penilaian dan ijazah bagi lulusan homeschooling non-formal jika ingin disetarakan dengan pendidikan jalur formal untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan sekalipun ke perguruan tinggi manapun di Indonesia. Setiap lembaga pendidikan formal dihadapkan pada tuntutan baru dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Namun bagi homeschooling komunitas atau non-formal, pemerintah tidak mengintervensi tentang standar isi dan proses pelayanannya. Pemerintah hanya menekankan pada standar penilaian. Selanjutnya, pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131 pada tahun 1994 tentang program paket A dan program paket B, menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam program paket A dan program paket B sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar. Lalu, adapun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah, pada pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan. Sesuai dengan dasar hukum homeschooling yang telah dijelaskan, diketahui bahwa sesungguhnya homeschooling bukanlah lembaga pendidikan yang meragukan. Bahkan, dengan standar kompetensi yang dimiliki tidak menutup kemungkinan homeschooling akan melahirkan lulusan yang tak kalah cerdas dari lembaga formal, dan sekaligus melahirkan generasi terbaik yang berjiwa pemimpin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pendidikan homeschooling. Orientasi pendidikan homeschooling lebih menekankan pada pembentukan karakter pribadi dan perkembangan potensi bakat dan minat anak secara alamiah dan spesifik. Maksudnya, dalam hal ini, homeschooling memberi kesempatan anak belajar sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasannya masing-masing. Keberadaan guru atau tutor lebih berfungsi sebagai pembimbing dan pengarah minat anak dalam mata pelajaran yang disukainya. Yang kedua, kegiatan belajar bisa terjadi secara mandiri, bersama orang tua, tutor, dan di dalam suatu komunitas. Yang ketiga, adanya fleksibilitas pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran dan pengaturan jumlah jam pelajaran untuk setiap materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Pembahasan tidak akan pindah ke topik lain jika anak-anak belum menguasai. Anak diberi kesempatan secara lebih luas menentukan topik bahasan untuk setiap pertemuannya. Pendekatan pembelajaran lebih bersifat personal dan humanis. Proses pembelajaran dilaksanakan kapan saja, bersama dengan siapa saja, dan di mana saja. Maksudnya, proses pembelajaran homeschooling tidak terpaku pada keberadaan ruang kelas dan gedung yang megah. Anak dapat menentukan tempat yang nyaman untuk belajar. Lalu yang terakhir, tidak ada istilah anak tidak naik kelas. Semua anak bisa naik kelas sesuai kecepatannya masing-masing. Evaluasi ujian akhir nasional bisa dilaksanakan kapan saja sesuai kesiapan masing-masing anak. Untuk Indonesia, evaluasi ujian akhir nasional dapat ditempuh melalui ujian kesetaraan paket A, B, dan C yang dilaksanakan oleh Dirjen PLS.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, saya Farihana Muhalisa selanjutnya akan menjelaskan mengenai klasifikasi homeschooling. Secara umum, penyelenggaraan homeschooling dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan komunitas homeschooling. Homeschooling tunggal adalah homeschooling yang diselenggarakan oleh sebuah keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lain. Homeschooling macam ini biasanya diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas homeschooling lain. Alasan ini bisa karena lokasi atau tempat tinggal si homeschooler yang tidak memungkinkan berhubungan dengan komunitas homeschooling lain. Yang kedua yaitu homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk adalah homeschooling yang diselenggarakan secara kelompok oleh 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu berdasarkan kesamaan bakat dan minat. Sementara kegiatan pokoknya tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Jenis homeschooling ini dilaksanakan dengan alasan terdapat kebutuhan yang dapat dikompromikan oleh beberapa keluarga untuk melakukan kegiatan bersama. Contohnya homeschooling pada beberapa keluarga atlet tenis, keahlian musik, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Yang terakhir, komunitas homeschooling adalah gabungan dari beberapa model homeschooling majemuk dengan kurikulum yang lebih terstruktur sebagaimana pendidikan formal. Ada silabus, bahan ajar, kegiatan pokok, sarana prasarana, dan jadwal pembelajaran. Komitmen penyelenggaraan homeschooling biasanya 50% oleh keluarga dan 50% oleh komunitas. Selanjutnya yaitu model-model homeschooling. Yang pertama yaitu Unit Studies Approach. Adalah model pendidikan yang berbasis pada tema unit study. Pendekatan ini siswa mempelajari banyak mata pelajaran sekaligus melalui sebuah tema yang dipelajari. Ini didasarkan pemikiran proses belajar seharusnya terintegrasi, bukan terpecah. Selanjutnya yaitu The Living Book Approach. Model ini memakai pengalaman dunia nyata seperti berkunjung ke museum. Model ini dikembangkan oleh Charlotte Mason. Yang ketiga, Classical Approach. Model ini menggunakan kurikulum yang terstruktur berdasarkan perkembangan anak. Yang keempat, The Waldorf Approach. Model ini dikembangkan oleh Rudolf Steiner, banyak di Amerika, yaitu berusaha menciptakan settingan sekolah yang mirip dengan keadaan rumah. Yang kelima, The Montessori Approach. Model yang dikembangkan oleh Maria Montessori ini mendorong penyiapan lingkungan pendukung yang nyata dan alami, mengamati proses interaksi anak-anak sehingga dapat mengembangkan potensinya secara fisik, mental, maupun spiritual. Yang keenam yaitu The Eclectic Approach, yaitu memberikan kesempatan pada keluarga untuk mendesain program sendiri. Dan yang terakhir yaitu Unschooling Approach. Model ini memiliki pandangan bahwa anak-anak memiliki keinginan natural untuk belajar, tidak berangkat dari textbook tetapi dari minat yang difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhalisa akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu daftar homeschooling di Indonesia. Yang pertama yaitu homeschooling Kak Seto atau HSKS. Alamatnya di Jalan Taman Makam Bahagia Abri nomor 3A, Pergi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Homeschooling ini didirikan oleh Kak Seto, yaitu nama lengkapnya Seto Mulyadi SPC MSc atau lebih dikenal sebagai Kak Seto. HSKS ini memiliki jenjang pendidikan yang cukup lengkap di sini, mulai dari kelas 1 SD hingga 3 SMA. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. HSKS ini terakreditasi A. Tak hanya sekedar pendidikan sesuai kurikulum, HSKS juga menyediakan ekstrakurikuler, misalnya kelas fotografi bagi anak yang memiliki minat untuk mengabadikan momen, serta aneka kegiatan seni lainnya. Juga ada organisasi kreativitas siswa yang dikelola oleh siswa dan tutor penanggung jawab. Yang kedua yaitu Primagama Homeschooling. Alamatnya bisa ditemukan di salah satu kantor cabang Primagama, yaitu di Jalan Tebet Timur 3B, nomor 15 RT 5 RW 7 Jakarta Selatan. Primagama Homeschooling ini merupakan salah satu homeschooling dengan jaringan terbesar di Indonesia, tersebar di berbagai belahan wilayah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bali, Banten, Riau, hingga Sumatera. Homeschooling ini menggunakan 2 tipe pendekatan terhadap siswanya, yaitu pendekatan psikologis dan akademik.
minat, bakat, dan gaya belajar anak jadi fokus utama di sini. Primagama homeschooling ini memiliki 3 tipe kurikulum yang bisa dipilih, yaitu kurikulum nasional atau ujian nasional, kurikulum internasional atau Cambridge International Examination, dan kurikulum ABK yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu Sinergia Homeschooling. Alamatnya di Gedung STC Senayan Selatan, lantai 3, nomor 51 Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Selatan. Sinergia homeschooling ini merupakan homeschooling yang memungkinkan siswa dari berbagai wilayah di Indonesia dan dunia untuk mengikuti kurikulumnya. Tak hanya siswa normal, Sinergia juga bisa dijadikan pilihan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Ada pilihan kurikulum nasional, bilingual, dan internasional yang menggunakan Cambridge International Examination. Kita bisa bebas memilih ingin mengikuti homeschooling kelas atau grup, tutor yang datang ke rumah, atau bahkan distance learning atau sekolah jarak jauh atau online. Materi pelajaran pun sangat beragam di sini, mulai dari seni, tata boga, olahraga, berkebun, dan sebagainya. Keempat yaitu Fikar Homeschooling. Alamatnya di Komplek Puri Flamboyan Pesona E3 nomor 8 Rampoa, Tangerang Selatan. Kak Seto Mulyadi Espasi MSc ini salah satu Dewan Pembina Fikar School. Tak hanya pendidikan formal, mental, dan spiritual juga amat penting di Fikar Homeschooling. Nilai kepemimpinan, agama, dan entrepreneur jadi 3 hal yang ditekankan di homeschooling yang satu ini. Jadi ada ekstrakurikuler musik, olahraga, dan seni yang bisa diikuti oleh anak. Intinya anak bisa mengembangkan talenta sesuai dengan passionnya masing-masing. Akan ada tes bakat, sesi sharing, dan observasi jika berada di Fikar School. Yang kelima yaitu Kisah Anugerah Homeschooling. Alamatnya di Jalan Pelopor, Blok P1 nomor 10, Menceng Tegal Alur, Jakarta. Kasih Anugerah Homeschooling diperuntukkan bagi siswa SD hingga SMA dengan jurusan IPA dan IPS. Di sini ada 3 tipe kelas homeschooling yang bisa dipilih. Ada homeschooling tutorial, homeschooling klasikal, dan homeschooling mandiri. Untuk tutorial, guru tutor akan datang ke rumah si anak untuk mengajari langsung. Homeschooling klasikal lebih mirip dengan sekolah formal pada umumnya, yaitu siswa datang langsung ke sekolah. Namun jumlah siswa tetaplah tidak sebanyak sekolah formal. Siswa hanya datang setiap Selasa dan Rabu. Sedangkan untuk homeschooling mandiri, siswa belajar sendiri didampingi oleh orang tua. Bahkan pelajaran akan dikirimkan secara berkala ke rumah siswa. Selanjutnya yaitu homeschooling di luar negeri, yaitu homeschooling di Amerika Serikat. Homeschooling di Amerika Serikat ini terdapat organisasi homeschooling yaitu Homeschool Legal Defense Association atau HCLDA. HCLDA homeschooling dalam hal ini yaitu hak konstitusional yang diberikan oleh orang tua untuk mengarahkan anak mereka pada pendidikan. Terus terdapat organisasi advokasi homeschooling internasional, yaitu Homeschool Legal Defense Association atau HCLDA, Alliance for Intellectual Freedom in Education, Center for Homeschool Liberty, American Homeschool Association, National Home Education Network, Association of Homeschool Attorneys, National Home Education Legal Defense, National Alliance of Secular Homeschoolers, dan Texas Homeschool Coalition. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Direski Wahyuni selanjutnya akan menjelaskan mengenai cara pengelolaan salah satu homeschooling yang ada di Indonesia yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu di sini lebih tepatnya saya akan menjelaskan mengenai homeschooling Kak Seto atau disingkat dengan HSKS yang didirikan oleh Kak Seto sendiri sebagai tokoh pendidikan anak beserta timnya.
Nah, homeschooling ini didirikan oleh Kak Seto sebagai pendidikan alternatif bagi anak yang tidak nyaman untuk bersekolah di luar, untuk bisa tetap bersekolah dengan sistem pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di rumah, atau dengan kata lain, sistem pendidikan ini menggunakan pendekatan at home. Dengan pendekatan at home ini, maka anak-anak akan merasa nyaman belajar karena mereka dapat belajar apapun sesuai dengan keinginannya, kapan saja dan di mana saja. Jadi, meskipun disebut homeschooling, itu tidak berarti bahwa anak terus-menerus belajar di rumah. Akan tetapi, anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja, asal situasi dan kondisinya benar-benar nyaman dan menyenangkan, seperti at home. Dalam sistem homeschooling Kaseto ini, jam pembelajaran bersifat fleksibel, yaitu mulai bangun tidur sampai berangkat tidur kembali. Nah, jenjang pendidikan yang ada dalam homeschooling Kaseto ini mulai dari tingkat SD kelas 1, SMP, hingga SMA kelas 3. Penyelenggaraan homeschooling Kaseto ini dilaksanakan berdasarkan atas filosofi sederhana, yaitu belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Nah, selanjutnya adapun visi misi dalam homeschooling Kaseto, yaitu yang pertama visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, ramah anak, dan mengembangkan potensi anak dengan menyediakan program pendidikan yang kreatif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu misinya. Misinya di sini ada 6, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, kondusif, dan menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, kekuatan maupun keterbatasan yang dimilikinya. Yang kedua, membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan minat serta bakatnya secara optimal. Yang ketiga, membentuk peserta didik menjadi manusia pembelajar seumur hidup yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berkarakter kuat. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata. Yang kelima, menerapkan metode pembelajaran SCL, CTL, dan PAIKEM dengan melakukan pendekatan individual. Dan yang terakhir yaitu mengelola hubungan kemitraan yang positif, efektif, suportif, serta kolaboratif bersama dengan support system peserta didik, di mana support system di sini yaitu orang tua, wali, atau lingkungan di mana peserta didik tumbuh dan berkembang, serta tercipta dukungan sesuai dengan fungsi dan peran keterlibatan dari support system dalam seluruh proses pendidikan peserta didik. Nah, selanjutnya legalitas ijazah. Adapun legalitas ijazah dalam homeschooling Kaseto ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakomodasi homeschooling sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, homeschooling berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau PAUD-Dikmas dan Kemendikbud. Siswa yang memilih homeschooling akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atau disingkat dengan UNPK dan memperoleh ijazah kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Ijazah ini dapat digunakan untuk meneruskan pendidikan ke sekolah formal atau yang lebih tinggi dan bahkan ke luar negeri. Selanjutnya, kurikulum. Isi kurikulum memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, yaitu pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Dalam kegiatan proses pembelajaran, kurikulum dalam homeschooling Kaseto ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau disingkat dengan SKL. Selain itu, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP yang disusun oleh homeschooling Kaseto sendiri dan kemudian dikembangkan dengan pendidikan at home dan ramah anak.
Berikut beberapa foto dokumentasi dari kegiatan yang ada di homeschooling Kaseto. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengelolaan homeschooling di California. Para orang tua dapat mendirikan sekolah swasta sendiri, dapat bergabung dengan program piagam homeschool. Distrik sekolah memiliki program homeschool di mana mereka mendukung homeschooling. Ada sekolah swasta yang mendukung program homeschool atau memiliki program hibrida. Salah satu yang dapat mereka lakukan adalah bergabung dengan program satelit sekolah swasta atau PSP. Ini adalah sekolah swasta yang mendukung homeschooling, sehingga orang tua memiliki administrasi sekolah swasta yang membantunya menemukan kurikulum, membantu menemukan dukungan yang mungkin diperlukan ketika ia baru saja mulai. Mereka akan memberi Anda kurikulum dan dapat bertemu dengan guru sesering yang mereka butuhkan. Dan juga, homeschooler independen juga akan menemukan banyak dukungan dan organisasi seperti Homeschool Association of California, kelompok dukungan online, dan kelompok lainnya. Pengaturan pembelajaran juga sangat bervariasi. Ada koperasi di mana orang tua bergiliran menawarkan pelajaran kepada anak-anak satu sama lain. Dan ada banyak kolaborasi di antara para homeschooler. Pembelajaran alami adalah sesuatu yang menjadi tujuan kebanyakan homeschooler setelah mereka berada di rumah bersama anak-anak mereka untuk sementara waktu. Misalnya, pergi ke alam atau ke museum sains untuk belajar tentang sains daripada membaca buku teks yang benar-benar konvensional, menjawab pertanyaan, mengambil jenis tes pendekatan pembelajaran. Di California, homeschooler harus yang pertama itu menjadi bagian dari program homeschooling publik melalui studi independen atau sekolah charter. Yang kedua, menggunakan tutor terpercaya. Dan yang terakhir, mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah swasta yang berkualifikasi. Di California, ada beberapa cara yang orang tua lakukan untuk mendidik anak-anak mereka di rumah, yakni melalui sekolah swasta yang ada, melalui piagam publik atau program studi independen. Dan dalam banyak kasus, dengan membuka sekolah berbasis rumah pribadi dan mengajukan Private School Affidavit atau PSA dengan California Department of Education atau CDE. CDE tidak memberikan panduan tentang bagaimana sekolah di rumah, namun banyak informasi tentang semua aspek homeschooling tersedia online untuk membantu mereka yang mendidik anak-anak mereka di rumah. Selain itu, ada sumber daya lain seperti organisasi homeschool California dan mungkin kelompok homeschool lokal atau pertemuan. Orang tua yang mengajukan surat pernyataan sekolah swasta untuk mendidik secara pribadi anak-anak mereka harus memilih dan menyediakan semua materi kurikulum, pengajaran, dan lainnya. Kesetaraan diploma alternatif untuk siswa yang tidak bersekolah di sekolah umum meliputi tes pengembangan pendidikan umum atau GED dan ujian kecakapan sekolah menengah California atau CHSPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fira Zakia akan membawakan materi selanjutnya, yaitu kelebihan homeschooling. Adapun kelebihan dari homeschooling itu sendiri ialah yang pertama, lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual, bukan pembelajaran secara klasikal. Yang kedua, memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin sehingga tidak selalu harus terbatasi untuk membandingkan dengan kemampuan tertinggi, rata-rata, atau bahkan terendah. Selanjutnya yaitu terlindungi dari tawuran, kenakalan, nafsa, pergaulan yang menyimpang, konsumerisme, dan jajan makanan yang malnutrisi. Yang keempat yaitu membantu anak lebih berkembang, memahami dirinya dan peranannya dalam dunia nyata, disertai kebebasan berpendapat, menolak atau menyepakati nilai-nilai tertentu tanpa harus merasa takut untuk mendapat celaan dari teman atau nilai kurang. Kelebihan dari metode homeschooling berikutnya ialah jadwal belajar yang fleksibel.
anak-anak tidak perlu mengikuti jam belajar mengajar secara formal, apalagi banyak sekolah yang menerapkan full day school. Jam belajar yang terlalu panjang bisa membuat anak bosan dan tidak fokus lagi, sehingga proses belajar menjadi tidak efektif. Dengan jadwal yang fleksibel, penyerapan materi oleh anak bisa jadi lebih maksimal. Manfaat homeschooling yang menjadikannya lebih spesial daripada sekolah formal biasa adalah anak jadi belajar untuk pengetahuan, bukan nilai. Di sekolah biasa, siswa-siswi cenderung berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam segala mata pelajaran. Selanjutnya yaitu keunikan homeschooling dibanding dengan sekolah formal. Homeschooling memiliki persamaan dengan sekolah formal, di antaranya sebagai model pendidikan anak, bertujuan untuk masa depan anak yang lebih baik, dan sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan seperti kecerdasan dan keterampilan. Sementara itu, terdapat perbedaan antara homeschooling dengan sekolah formal. Di antaranya ialah di mana sekolah formal ini sistem pendidikannya memiliki standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah. Manajemennya menggunakan kurikulum terpusat atau diatur. Jadwal atau kegiatan belajarnya baku dengan sistem yang berlaku. Tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada guru atau lembaga, sedangkan peran orang tua relatif minim, serta model belajarnya orang tua hanya mengawasi saja. Sedangkan lembaga pendidikan alternatif homeschooling, sistem pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarga. Manajemennya memakai kurikulum terbuka yang bisa dipilih. Jadwal atau kegiatan belajarnya bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama. Peran orang tua sangat dilibatkan, bahkan sebagai penentu dari keberhasilan, serta model belajarnya tergantung komitmen dan kreativitas orang tua atau siswa dalam mendesain sesuai kebutuhan. Di samping dari kelebihan, terdapat pula kekurangan homeschooling. Kekurangan homeschooling yang paling terlihat adalah kurangnya interaksi sosial dengan teman sebayanya. Proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah mempengaruhi kehidupan sosial anak. Anak menjadi tidak terlalu terpapar dengan kehidupan bersosial, berorganisasi, dan yang paling parah adalah anak kurang bisa bekerja sama dalam tim. Sebab pada metode homeschooling, anak terbiasa melakukan segalanya sendiri. Selanjutnya, sekolah merupakan tempat belajar yang khas yang dapat melatih anak untuk bersaing dan mencapai keberhasilan setinggi-tingginya. Kemudian, apabila anak hanya belajar di homeschooling, kemungkinan ia akan terisolasi dari lingkungan sosial yang kurang menyenangkan, sehingga ia akan kurang siap untuk menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. Yang terakhir yaitu belum ada standarisasi kurikulum. Hal tersebut menjadi kekurangan pula dalam metode homeschooling, di mana hal ini bisa menyebabkan ketinggalan pengetahuan sampai ketidaktahuan anak akan materi tertentu. Guru homeschooling harus bekerja ekstra untuk menyamakan materi agar anak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas. Ada juga yang pada akhirnya mengikuti kurikulum sekolah formal yang bisa jadi tidak efektif dilakukan di rumah. Selanjutnya yaitu saran. Dalam kegiatan homeschooling ini, hubungan yang baik antara tutor dan orang tua sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu anak dalam belajar dan memantau perkembangan anak. Komunikasi yang baik antara tutor dan orang tua juga diperlukan, sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak, khususnya dalam belajar. Bagi orang tua, hendaknya melibatkan anaknya yang
hendaknya melibatkan anaknya untuk berinteraksi atau berkomunikasi di lingkungan masyarakat, agar anak bisa lebih bergaul atau lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar homeschooling. Sedangkan bagi pihak lembaga homeschooling, hendaknya melakukan penyeleksian guru yang profesional agar pembinaan karakter siswa dan pemahaman siswa berkembang lebih baik.